Hadir ya Pak Slamet? Alhamdulillah. Berkah. Penting selamat, salam keselamatan, rahmah. Yang kedua rahmat, kasih sayang Allah. Tidaklah kita semua yang hadir malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kecuali kita hadir ini atas rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuknya Nabi SAW ke dalam surga, beliau sampaikan, bukanlah karena amalanku, bukan karena ibadahku, masuknya diriku ke dalam surga semata-mata karena rahmatnya Allah. Salam keselamatan, rahmat, kasih sayang Allah. Yang ketiga barokah. Ini salam ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekali kita ucapkan 3 kebaikan didapatkan. Selamat, dapat kasih sayang, kemudian barokah. Mahwal barokah, apa itu barokah? Al barokatu ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Nambah kebaikan lagi, nambah kebaikan lagi, nambah kebaikan lagi. Kalau dalam hal ibadah setelah wudu, biasanya mau apa Bu? Kalau habis wudu Bu? Sholat, baca Al-Quran atau zikir dan doa. Nambah kebaikannya. Kebaikan awalnya wudu, kemudian nambah lagi, itu namanya berkah. Dalam hal keduniaan, dalam hal materi bertambah jumlah. Lebih banyak, lebih baik. Yang tadinya punya usaha 1 jadi 2, punya ladang 1 jadi 2, kebun 1 jadi 2, motor 1 jadi 2, mobil 1 jadi 2, punya istri 1 jadi Pak DKM meneng wae. Ibu apa toko Pak? Oh, Pak Slamet nih. Pak Slamet istri 1 jadi siji wae Pak, siji wae. Istri 1 jadi soleha. Soleh lanang. Jadi soleha. Amin ya rabbal. Ini Bapak Ibu sekalian, maka Nabi perintahkan afsus salam. Tebarkanlah salam di antara kita semuanya. Karena dengan salam Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan 3 kebaikan sekaligus. Dan siapa mengucapkan salam 1 kali dengan assalamualaikum, dijawab dengan jawaban yang sama, pahalanya 10. Yang diucapkan warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pahalanya 20. Dilengkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Tigang dosa 30. Maka pahala luar biasa Bapak sekalian. Maka jangan hari ini ketemu di jalan bukan hanya sekedar monggo Pak D, nggih, apa biasanya kok numpang lewat seperti itu. Salah satu tanda-tanda akhir zaman kata Nabi, orang mengucapkan salam hanya dengan yang kenal saja. Ora kenal aku, ngopo ngucap salam barang. Dimanapun, apalagi kita mohon maaf Indonesia mayoritas Muslim, ucapkan saja salam. Kalaupun ketemu orang mohon maaf, orang non Muslim atau Kristen atau apa, ya. Setidaknya Bu sekalian kita menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, menyebarkan salam. Nah, kita sempurnakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan kita sempurnakan salam ini, dan nanti bisa diamalkan terus. Kalau ketemu saudara muslim, ucapkan salam. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apalagi kalau lewat dan seterusnya. Kemudian sekarang di media sosial Pak Lurah, ya kan? Jangan langsung coy, jangan langsung di mana besti gitu. Ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi, supaya kita dapat rahmat semua. Kita sempurnakan supaya dapat 30 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa min ayatin ukhra qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid atau Bapak DKM, Bapak ini Komandan Kulo, Bapak Darmawan senior kami. Kalau di angkatan laut purnawirawan juga nggih, Pak Nami nggih sami nggih, purnawirawan Peltu dulu, pembantu letnan 1 udah Peltu nempel metu jadi Peltu, atau kalau polisi Aibtu. Alhamdulillah selesai pelaksanaan tugasnya sampai pensiun dengan selamat berkah, amin ya rabbal alamin. Hebatnya lagi selesai pensiun jadi angkatan laut, jadi AM apa? Angkatan masjid. Ngurusi darat, laut, udara selesai. Nah sekarang tinggal ngurusi masjid. Itu jabatan yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, jarang yang mau nyalon ketua masjid. Kalaupun ada ya paling 1 atau 2. Nah, seperti itu. Yang jelas hebohnya nggak seperti pilkada gitu nggih. Kalau mau pilihan kepala atau ketua masjid. Alhamdulillah hadir Bapak Presiden di kelurahan kita. Ya wakilnya presiden di kelurahan berarti Pak Lurah. Presidennya di RT ini sopo RT ini Bu? Berapa RT yang hadir? Udah laporan belum sama Pak Lurah? Ada Pak Azhari, terus Pak Kaling mana Pak Kaling? Kepala lingkungan hadir. Alhamdulillah. Masjid ini berapa RT Pak Ketua? 12 Mboten masjid niki mawon. 4 RT. Oh, ya, alhamdulillah. Kalau 4 RT itu masuk masjid semua cukup nggak ini kira-kira? Nggak muat kan? Berarti persiapan renovasi nanti paling nggak ditingkat ngoten nggih. Tapi nunggu rame dulu. Amin ya rabbal. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Miftahul Iman. Ada yang dari masjid lain, Bu? Ada. Alhamdulillah. Ada yang dari Kemiling apa Tanjung Karang Barat ada? Enggak ya. Iya, semua yang hadir mudah-mudahan ibu-ibunya tambah solehah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua PHBI. Ketua PHBI ini sinten? Oh, Pak Andi, nggih. Ah, ini udah berapa lama di rumah sakit jiwa, Pak?
Ya, enggak sembuh-sembuh. Ya, pegawainya bagaimana? Kemudian ada sebagian dari jamaah Masjid Baitur Rahman ya Pak. Masjid Baitur Rahman, Masjid An-Nur, Masjid Darul Ulum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini, yang sudah disebutkan atau belum, yang di dalam, yang di luar, mudah-mudahan kita semuanya berkah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keberkahan hidup kita dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau ceramah Maulid sampai jam berapa, Bu? 12? Jam loro? Allahu Akbar walillahilhamd. Tidak apa-apa, besok kan libur, tanggal merah besok ya Pak. Besok tanggal merah, nggak apa-apa, kita begadang. Ya, saya biasa sampai jam berapa? Nyusak keseling ngomong. Iya, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas malam hari ini Pak Lurah mohon izin, karena baru saja kita bulan kemarin Agustusan, ya, maka ceramah malam hari ini akan kami sampaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Miftahul Iman, tanggal 15 September 2024, tertanda MC. MC-nya belum disebut soalnya dari tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pertama kami haturkan terima kasih alhamdulillah atas undangannya kami bisa silaturahmi ke Masjid Miftahul Iman. Seperti disampaikan Pak Ketua tadi, insyaallah ini yang kedua kalinya. Beberapa bulan yang lalu kami ditugaskan untuk khutbah Jumat. Itu tadi disampaikan. Hebat sama takmir masjid ini bisa nyuruh polisi. Gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kami dinas di SPN, Sekolah Polisi Negara Polda Lampung yang ada di Kemiling. Saat ini sedang mendidik 301 orang calon polisi. Pendidikan selama 5 bulan. Mohon doa insyaallah 18 Desember nanti mereka dilantik dan bertugas. Semoga semuanya dilantik dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini juga Pak Lurah, Pak RT, Pak Kaling, Pak DKM dan Bapak Ibu sekalian, selagi ingat kami sampaikan, ini juga amanah, bahwasanya di kepolisian Bapak Ibu dalam perekrutan calon polisi atau pendaftaran calon polisi itu ada dibuka jalur rekrutmen proaktif. Rekrutmen proaktif maksudnya daftar polisi lewat jalur khusus dengan kelebihan masing-masing. Yang pertama bidang olahraga, yang kedua olimpiade pelajaran atau sains, yang punya prestasi olahraga ya bela diri, atletik dan lain sebagainya, minimal pernah juara provinsi. Kalau nasional minimal pernah ikut PON, walaupun tidak menang, bisa daftar, dikhususkan. Kemudian yang kedua, putu poniem, pon wiopo ponirah, pekan olahraga nasional. Nah, sekarang lagi berlangsung di Aceh. Kemudian ponirem kok poniran. Kemudian yang selanjutnya bab keilmuan olimpiade, matematika, bahasa Inggris, fisika dan lain sebagainya. Sama, punya prestasi bisa diajukan untuk mendaftar dalam rekrutmen proaktif jalur khusus, nanti diprioritaskan. Dan yang terakhir
agama, Pak Andi. Dari agama, Bapak sekalian, yakni putra-putri kita yang lulus SMA atau yang di pondok pesantren punya ijazah setarat SMA, punya hafalan Al-Quran minimal 10 juz. Minimal 10 juz. Nah, ini bisa dikhususkan. Nah, nanti diarahkan juga untuk bisa ikut musabaqah tilawatil Quran, baik qiraahnya ataupun hafalan Al-Qur'annya. Alhamdulillah di SPN beberapa kesempatan ini satu periode itu kadang-kadang ada 6 orang, 7 orang yang alumni pondok-pondok pesantren yang punya hafalan-hafalan Quran. Begitu juga di TNI, Pak. Sami. Di TNI pun demikian. Bahkan Malahayati Unila Fakultas Kedokteran itu membuka calon-calon dokter jalur agama, yakni yang hafal Al-Qur'an. Karena kita ingin Bapak sekalian, kita punya dokter-dokter yang hafal Quran, punya TNI yang hafal Quran, punya polisi yang hafal Quran, punya pemerintahan-pemerintahan. Intinya standarnya setidak-tidaknya punya pegangan pondasi agama yang kuat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kepemerintahan kita ke depan keseluruhannya semuanya menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bu, aduh kedom. Aduh kedogo amat. Saya tadi ngobrol dengan Pak Lurah, rupanya Pak Lurah sama Pak RT satu kampung sama saya. Dunia ini kecil katanya. Bukan kecil, Pak, alhamdulillah Allah pertemukan. Iya. Saya Lampung Timur, Pak Azhari Lampung Timur juga. Bapak saya Lampung, ibu saya Betawi. Betawinya campur Pandeglang. Mertua saya orang Surabaya. Campur-campur. Besar di lingkungan Jawa. Alhamdulillah. Kemudian dari rumah 500 meter ada pondok pesantren. Jadi saya belajar agamanya Bapak Ibu, bukan murni mondok, tetapi kalau bahasa Jawa itu orang mondok itu ngalong. Alhamdulillah Allah kasih hadiah rahmat, kasih sayang Allah, dikasih saya pasangan hidup, istri yang hafal Quran 30 juz, alumni pondok pesantren. Ya luar biasa juga dapetinnya dulu. Masya Allah. Ya, polisi biasanya gandengnya itu polwan, kalau enggak bidan, kalau enggak dokter, kalau enggak dan lain sebagainya. Yang istri juga begitu, alumni pondok paling enggak ya dapatnya ustadz atau dapat anak kiainya, kan seperti itu. Sama-sama dibully. Polisi kok dapat anak pondok kok dapat togut lagi katanya dulu. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah dan berkah itu Bu, Bapak sekalian, mohon doanya, kami sedang merintis pondok pesantren di Kurungan Nyawa dekat rumah sakit jiwa tempat Pak Andi. Saat ini jumlah santrinya ada 92 orang. Mukim. Sementara perempuan, nama pondoknya Pondok Pesantren Khadijah Al-Kubro. Sudah ada yang khatam 8 orang, 4 orang sudah menikah, yang 4 sedang menunggu jodoh. Nah, yang bujang-bujang boleh daftar sama MC-nya masih bujang. Wah, boleh. Minimal kalau sana 30 juz, kita laki-laki ini paling enggak juz 30. Ya, apal udah ya, juz 30 udah dapat ya. Ya minimal itu. Bapak Ibu yang saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu nanti ada kuis. Ya. Mohon disimak apa yang akan disampaikan. Ya. Saya bawa hadiah-hadiah khusus untuk ibu dan bapak sekalian nanti yang bisa menjawab dari apa yang kami sampaikan. Harapannya dalam setiap penyampaian mudah-mudahan ada yang diingat sehingga bisa diamalkan, juga nanti bisa disampaikan kepada yang lain. Nanti kalau kira-kira hadiahnya kurang, jangan khawatir, ada Pak Lurah, ada Pak DKM. Insya Allah dompetnya nggak ketinggalan, ada. Baik Bapak Ibu sekalian,
supaya ndak ngalur ngidul nggih, ngaose nak terose tiyang Jawi niku ngaose gen mempeng kersane angsal asile. Selain Jawa ada orang Lampung, apa orang lain? Ya, nanti kalau yang nggak tahu artinya ada teks di bawahnya. Nanti tanya dengan Pak Darmawan. Bapak Ibu sekalian, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau menulis satu kitab. Nama kitabnya Nurul Mubin fi Mahabbatil Sayyidil Mursalin. Dalam kitab ini beliau menyampaikan beberapa poin tentang kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut tanda-tanda cintanya umat, tandanya cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Ada berapa, Bu? Ada 4. Boleh ditulis, boleh diingat, boleh tulis di HP ya. Yang penting nanti kalau waktunya ditanya bisa jawab. Hadiahnya banyak ini. Ya, udah disiapkan. Ada aqua, ada teh, ada tisu. Mic ini boleh kalau boleh dibawa pulang nanti. Yang jelas di dalam tas ini macam-macam isinya. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbatil Sayyidil Mursalin, cahaya purnama kekasih Allah. Diterjemahkan demikian. Yang pertama, tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai Nabi, salah satunya imaratul masajid, memakmurkan masjid. Yang ketiga, Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, cinta kepada umat, cinta kepada sesama, peduli kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dicatat semua Pak MC ya? Udah. Ada notulennya yang seperti itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang sama karena perintah Allah, engkang nomor setunggal niku mau napa? Menghidupkan sunnah. Ihya'us sunnah. Maka hadis Nabi mengatakan, man ahya sunnati. Man sopone wong ahya urip-urip iku wong sunnati ing atase sunnahku. Kowe nang ngaji nang pondok ngono kuwi biasa. Man sopone wong ahya urip-urip kuwi wong ing sunnati ing atase sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan, maka bunyi hadisnya man ahya. Barang siapa menghidupkan, bukan man amila. Bukan barang siapa yang mengamalkan tapi atau yang melaksanakan, tapi yang menghidup. Kalau perintahnya menghidupkan berarti barang niku sampun mati, atau mungkin mati suri atau setengah hidup. Karena hari ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, disadari atau tidak, kita kadang-kadang melihat sunnah atau bahkan mengomentari sunnah itu seperti hal yang aneh. Seperti hal yang aneh. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena sudah lama tidak nampak, lama tidak umum, kita lihat seperti aneh atau seperti asing. Maka bunyinya barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Dan masuk poin, Bapak Ibu sekalian, saya pribadi pun masih ingat waktu SD, waktu kecil, definisi hukum dalam agama di sekolah saya belajarnya. Wajib, hukumnya wajib ini apa? Dilaksanakan dapat, tidak dilaksanakan dosa. Kalau sunnah dilaksanakan dapat, tidak dilaksanakan
tidak apa-apa. Sunnah dilaksanani oleh ganjaran, ora dilaksanani ora apa-apa. Akhirnya milih sing ora, malah meru-meru jupe ora apa-apa, aku ora apa-apa. Salat Isya berjamaah atau salat Isya, setelah salat Isya ada salat sunnah muakkad, yakni salat sunnah ba'di. Yang melaksanakan salat sunnah ba'diyah dapat, yang nggak melaksanakan nggak apa-apa. Puasa Senin Kamis yang melaksanakan dapat pahala, yang tidak melaksanakan nggak apa-apa. Nah itu, maka definisi sunnah itu harus di mindset kita Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak atau mungkin Bapak ada yang mohon maaf Bapak Ibu Dewan Guru atau mungkin bahkan guru agama dan di TPA disampaikan sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan rugi. Ini Bapak Ibu sekalian, maka monggo kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita Bapak Ibu sekalian, semampu kita, jangan semau kita, semampu kita laksanakan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang sama mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tadi apa Bu? Tanda cinta kepada Nabi menghidupkan sunnah. Kemudian yang kedua mencintai apa yang dicintai Nabi, salah satunya memakmurkan masjid. Masya Allah, ini luar biasa. Bangunan masjid sudah dibuat sedemikian rupa. Ibu-ibu, siapa yang di rumahnya ada AC 5? Masjid ini berapa AC-nya? 4. Ini buri gak ono ya? Belum. Ya. Yang di rumah AC-nya 4, ya mungkin ada. Tapi luar biasa, begitu nyamannya sekarang Bapak Ibu hadirin masjid-masjid, karpetnya empuk, suasana masjidnya sejuk. Masya Allah. Maka batu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Innama ya'muru masajidallah. Innama kalau bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab, dalam qawaid ada kalimat penyungguhan, ada kalimat penyungguhan dan pengecualian. Kalau inna itu penyungguhan saja, tapi kalau innama sesungguhnya hanya penyungguhan dan pengecualian. Maka monggo diingat-ingat At-Taubah ayat 18, nanti dibuka terjemah di rumah yang punya Quran terjemah. Jangan sampai di rumah nggak punya Al-Quran terjemah, nanti buku macam-macam ada, Al-Quran terjemah nggak punya. Nah, sewaktu-waktu kita mesti baca. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanya, itu ada kalimat hanya. Kalau hanya berarti tidak ada yang lain. Sehingga dalam qawaid etika ataupun tata bahasa Arab ada istilah kalau di pondok pesantren itu mafhum mukhalafah, arti kebalikan. Kalau yang makmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti yang tidak makmurkan masjid, yang belum makmurkan masjid itu imannya perlu dipertanyakan. Mohon maaf, tapi kita tidak boleh menjustis atau menghukumi, wah wong kuwi rane masjid ora iman, wong kuwi jelas. Tidak boleh ya. Tapi minimal untuk diri sendiri, kalau saya nggak ke masjid, menurut ayat ini iman saya perlu dipertanyakan. Nah, maka begitu banyak keuntungan pahala keutamaannya. Barang siapa man tawaddoa, sinten wonge sing wudu, fa ahsanal wudu'a, dan memperbaiki dan membaguskan, fa ahsan, memperbaiki, membaguskan wudunya, kemudian dia melangkahkan kaki ke masjid, tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali langkah pertama diberikan pahala, langkah selanjutnya diampuni dosa, langkah selanjutnya dinaikkan derajatnya.
Maka ulama sampaikan kalau dari rumah, yang paling jauh dari rumah berapa langkahnya kira-kira? Ada yang naik motor Pak dari rumahnya ini, nonton nggih? Kalau 100 langkah diberikan 100 pahala, diampuni 100 dosanya, dinaikkan 100 derajatnya. Dan pahalanya setiap berjamaah di masjid, pahalanya berapa Bu? 27. Maka ini mumpung banyak ibu-ibu disampaikan nggih, Bu. Asli wong Lampung nggih. Diengok-engok ya Bu. Inji khususon ibu-ibu si bakas nih yang suaminya belum ke masjid. Ibu bisa merayu bapak-bapaknya bagaimana supaya cat rumah bisa ganti. Ibu bisa merayu bapak-bapak bagaimana hordeng bisa ganti setahun 2 kali. Bagaimana ganti kulkas, bagaimana mau ganti mobil, ibu bisa merayu. Maka rayulah bapak-bapaknya supaya mau berjamaah ke masjid. Silahkan dengan caranya ibu yang paham dengan suami ibu masing-masing. Kenapa? Karena kalau bapaknya belum ke masjid, anak laki-lakinya belum ke masjid, maka ibu-ibu ini termasuk ibu-ibu yang dalam kategori rugi. Apa Bu? Rugi. Kenapa? Setiap laki-laki yang berangkat ke masjid, hitungan baku 27 derajat didapatkan pahalanya. Kalau punya anak laki-laki 1, 27 plus 27 pinter? 54 plus sholat ibu di rumah 1, jadi 50. Setiap waktu sholat ibu mendapatkan pahala 55 derajat. Bapaknya dapat 27, anak laki-lakinya 27, ibu dapat 50. Maka wanita yang solehah mendapatkan 55 setiap waktu sholat. Kata Nabi, wanita solehah, almar'atu solehah, wanita solehah itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada suaminya. Kenapa? Karena dia punya pahala yang lebih banyak daripada suaminya. Kenapa? Ketika dia mendukung, ketika istri mendukung suaminya berjamaah di masjid untuk berdakwah, untuk takziah, untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, setiap pahala suami yang keluar rumah, maka pahalanya suami otomatis ngalir kepada ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu pahalanya pasti lebih banyak. Tapi juga dosanya banyak kalau ibu yang menghalangi. Bapaknya sudah semangat-semangat, aku wis semangat oleh Pak Sopyan, Pak polisi mambengi ceramah pahalanya 17, apalagi sholat subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu besar mana sama Bandar Lampung? Dunia seisinya itu besar mana dengan Indonesia? Oh, kok dibandingnya begitu ya. Masya Allah. Pahala sholat subuh 2 rakaat di masjid, terutama bapak-bapak, itu tidak cukup ditampakkan di dunia ini pahalanya. Karena khairum, lebih baik, bisa lebih besar, lebih bagus, lebih segalanya. Tidak cukup dunia ditampakkan untuk menampakkan pahala 2 rakaat sholat subuh. Maka ibu, kalau bapaknya pagi mau sholat subuh, segera dibangunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sholat subuh. Pak, tangi Pak, subuh. Tangi Pak, subuh. Bapaknya sambil merem-merem, rotok melek-melek, urung patek sadar. Apa mah? Imbuh. Hah? Oh, imbuh Pak, subuh lho Pak, imbuh. Subuh dadak imbuh barang. Engko meneh, sesuk meneh gitu ya. Bangunkan ibu sekalian. Jadi intinya ibu-ibu semangati bapak-bapaknya untuk sholat berjamaah di masjid supaya ibu dapat pahala yang lebih banyak. Dan yang terakhir bab masjid, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, bab masjid ini kata
Salah satu mahfudhat dari Imam Malik rahmatullah alaih, al-masajid kasafinatin Nuh alaihi salam. Kedudukan masjid, kata Imam Malik rahmatullah alaih, sama seperti kedudukannya kapal atau bahtera. Safinahnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kapal Nabi Nuh kedudukannya? Siapa yang ketika itu di zaman Nabi Nuh yang masuk, yang naik ke atas kapal semuanya selamat, hatta binatang. Kok ngono? Hatta, sampai dengan binatang sekalipun, maksudnya gitu. Ya, sampai dengan binatang sekalipun yang naik ke atas kapal selamat dari banjir bandang. Tetapi walaupun itu anak kandung, tapi nggak mau naik ke atas kapal, Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam, tidak mau naik ke atas kapal, maka dia binasa dalam banjir bandang. Maka hari ini sinten sing purun mlebet masjid, sapa sihaga kuwuk masjid, sapa sihaga memakmurkan masjid, sahajal minak Nuh hayang memakmurkan masjid, kumaha, maka dia akan selamat. Dan yang belum memakmurkan masjid, yang belum masuk ke masjid, khawatir tenggelam dalam banjir maksiat di luar masjid. Maka mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian yang malam ini, hari ini hadir Maulid Nabi, minimal mudah-mudahan kita semua doa ya, jamaah masjid Miftahul Iman ini yang malam hari ini hadir Maulid Nabi, minimal yang malam ini hadir Maulid Nabi, insya Allah besok subuh bisa sholat subuh semuanya. Ibu-ibu yang malam hari ini ikut Maulid Nabi, mudah-mudahan besok subuh bapak-bapaknya dibangunkan semuanya. Jangan bilang subuh, nanti salah dengar. Bilang aja, Pak bangun Pak, sholat gitu. Ya, ya Bu. Ya, Ibu janji ya. Mudah-mudahan Allah tambah berkah untuk keluarga ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Nah, ini bab masjid ini agak panjang sedikit karena nyambungkan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Ma'mur, tempat malaikat bertawaf, sampai ke lurus turun ke bawah kemana? Ke Baitullah, Ka'bah, tempat orang bertawaf. Masjid utama di muka bumi ini nomor wahid Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. 3 masjid yang utama. Rahmat Allah turunkan pertama di masjid di Baitullah, 100.000 pahalanya 1 kali sholat setiap amalnya. Kemudian Masjid Nabawi Palestina, setelah itu masjid di seluruh muka bumi ini, termasuk Masjid Miftahul rahmat Allah berikan. Maka kalau masuk masjid itu ada tulisannya juga. Masuk masjid mesti doa, Allahumma ftahli abwaba, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Maka ibu sekalian, suami ibu, anak ibu yang laki-laki masuk ke masjid minta dibukakan pintu rahmat. Masjid tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah setelah berjamaah sholat dan lain sebagainya. Sepulangnya dari masjid datang ke rumah, maka rumahnya sambung kepada masjid melalui kabel-kabel. Kalau lampu ini Pak, ini gardu induknya di mana? Ke Bambu Kuning apa kemana ini gardu induknya di sini? Arahnya ya minimal lampu ini ke meteran ke tiang nanti ke gardu yang di perapatan, nanti kemana? Itu nyambung. Maka nggak akan hidup lampu ini kalau nggak nyambung ke gardu yang di perapatan, misalkan begitu yang di lingkungan. Maka ibu sekalian, yang nyambungkan rahmat-rahmat yang ada di masjid supaya sampai ke rumah itu adalah bapak-bapaknya atau laki-laki baligh yang ada di rumah. Amin ya rabbal. Nah, ini yang pertama menghidupkan sunnah Bu, yang kedua memakmurkan masjid. Sebelum dilanjutkan,
Saya tanya ibu-ibu dulu. Ya Bu, tadi diterangkan tentang salam. Diterangkan tentang salam. Ada salam, ada rahmat, ada berkah. Boleh satu orang lebih dahulu menjawab. Intermezzo dulu biar nggak ngantuk. Ada yang mau jawab? Bu, sama hadiah. Sama silakan satu ibu. Ayo, Bu, mau pertanyaannya betul. Ya, yang salam tadi aja. Oh, yang salam. Kan ada 3 tuh. Salam artinya apa? Rahmat artinya apa? Berkah artinya apa? Coba Ibu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pakai nama ya Pak? Pakai nama? Oh ya, saya Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga keselamatan, keberkahan, keselamatan, rahmat, kasih sayang Allah dan keberkahan selalu bercurah kepadanya. Salam itu artinya keselamatan, rahmat, kasih sayang, kemudian keberkahan. Kalau mengucapkan salamnya assalamualaikum saja pahalanya berapa? Kalau assalamualaikum saja 10. Terus? Kalau assalamualaikum warahmatullah 10, 20 jadinya 20 jadi 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Aini. Ibu Aini. Bapaknya hadir Bu? Belum. Ya? Udah almarhum. Amin ya. Mudah-mudahan suami ibu diampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya seperti taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Ya. Tolong disampaikan. Ya. Amin. Minyak wangi ya Bu, itu dari Saudi Arabia. Jauh. Dari Arab Saudi. Belinya di Teluk. Ya, Teluk itu kan jauh juga Pak kalau jalan kaki dari sini kan. Iya. Itu makainya Bu, makainya dioles ya, dibuka dioles, jangan diminum. Baik adik-adik, ini yang SMP, ini yang rombongan ini tadi yang tampil ya? Ini dari rumah Sorana. Ya? Rumah Hafiz. Oh, rumah Hafiz, Masya Allah. Pantesan wajahnya luar biasa nih, cerah-cerah. Alhamdulillah. Yang anak TPA, yang SD ada? Yang SD. Siapa yang hafal bulan-bulan Hijriah? Ayo, jangan mau hadiahnya. Ya, yang hafal bulan-bulan Hijriah. Kalau bapak-bapaknya nggak usah ditanya, yakin orang dari kecil dulu sudah mudah. Oh, anjak kutubu mai. Kalau Pak Lurah ini dari Gunung Sugih Bu. Barusan cerita sama saya. Orang Kedos Komering Gunung Sugih arah Padang Ratu. Alhamdulillah. Kota Bumi. Ya, coba. Tadi apa pertanyaannya? Bulan-bulan dalam Islam, boleh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya Allah. Betul nggak Bu? Betul kon baleni jajali seorang. Betul Pak. betul Pak. Insya Allah betul ya. Iya. Kalau anak-anak yang di pesantren insya Allah hafal. Dan PR Pak Ketua Masjid Pak DKM, nanti Maulid Nabi tahun depan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini tahun depan harus semua sudah hafal bulan-bulan Hijriah. Ya. Kalau Januari sampai Desember sambil mimpi pun hafal. Ya Bu. Kalau bulan Hijriah, ini notabene-nya kita orang Islam, mesti kita tahu bulan-bulan Islam. Makanya wadzakir min ayyamillah. Ingatkan tadi hari-harinya Allah supaya kita ingat. Kalau Rabiul Awal ada peringatan Maulid. Kalau bulan Rajab ada peringatan
Isra Mi'raj. Muharram peringatan tahun baru. Ada bulan Ramadan apa? Nuzulul, supaya kita ingat, oh nuzulul Quran dan seterusnya, Ramadan dan seterusnya. Kalau orang Jawa biasanya hafalnya pribun. Sing pertama suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodo, Selo, Besar. Nah, Bayu pinter malah. Tapi nggak apa-apa Bu, itu ya yang Ibu sebutkan, yang barusan kita sebutkan itu berdasar dari bulan-bulan Hijriyah. Orang Jawa angel ngomong Muharram ya Mukarram malahan. Ya. Akhirnya ada puasa di bulan Muharram tuh puasa Asyura, puasa Suro, makanya disebut bulan Suro. Terus Sopar, bulan Sopar. Terus bulan Nabi Sopar, bulan ini namanya bulan, bahasa Indonesianya bulan Cangkem. Karena orang Jawa nyebut itu nggak bisa maulid, isone mulut. Nah, itu namanya Rabiul Awal, itu bulan Cangkem, bulan Maulid ya. Maka kalau anak-anak TPA insyaallah hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan-bulan dalam Islam, oh tidak nyanyi. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan dan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, bulan-bulan dalam Islam. Nanti pulang buka YouTube ya, lagu bulan-bulan Hijriah. Nanti mau model lagunya kayak mana, macam-macam ada. Yang penting hafal. Dan ini dapat pahala. Menghafalkan bulan-bulan Islam ini dapat pahala. Nanti Ibu tahu. Dan supaya ingat yang mudah, ibu-ibu amalkan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa Yaumul Bid. Nah, kalau ngamalkan Yaumul Bid, insya Allah cepat. Oh, ini bulan Rabiul Awal. Mana? 3 hari tengahnya, 14, 15, 16, atau 13, 14, 15. Nanti habis itu Rabiul Akhir dan seterusnya. Sudah berapa dapat hafalannya? 1 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Bukan 1 juznya angel banget. Wong ngapalne kul ya ayyuhal kafirun rapal-apal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Sing ning mburi ngono dadi imam, sing ning mburi aduh. Lakum. Oh yo, lakum dinukum walad dolin. Alah rampung ya. Mau hadiah apa? Gak apa-apa lah, ini dari SPN ya. Dari SPN saya kasih hadiah stiker. Ya, kamu kalau nanti dikasihkannya ke orang tua ya, orang tuanya di Kota Bumi. Pak, saya waktu itu pernah ikut Maulid Nabi yang ceramah Pak Polisi, bisa jawab, dapat hadiah stiker sama gantungan kunci, alhamdulillah ya. Ini nanti ini tidak dijual bebas, ini tidak diperjualbelikan, ini hanya untuk kalangan terbatas, keluarga besar SPN Polda Lampung. Tempel nanti di motor ya, kalau nanti ada yang besar bisa di mobil, itu anti tilang. Pokoknya Bapak Ibu yang punya stiker ini dari saya, kalau masih ditilang laporan sama saya tanggung jawab. Yang penting kalau bawa motor pakai helm, bawa surat STNK, kalau bawa mobil pakai sabuk aman, suratnya dibawa. Kalau masih ditilang, lapor sama saya, teman berarti. Ya, kasih ya. Ya.
Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah 2, menghidupkan sunnah dan memakmurkan Yang ketiga, ini anak-anak, Iqra'ul Quran, mahabbatil Quran, cinta dengan Al-Quran. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya Allah, memang luar biasa Pak Lurah. Hari ini Pak Ketua Masjid luar biasa. Anak-anak memang mujahadah. Kalau tidak dikhususkan di rumah Al-Quran, nggak dikhususkan di pondok pesantren, Masya Allah. Alhamdulillah di lingkungan-lingkungan kita masih ada TPA, masih ada TPQ. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Terakhir kemarin saya dapat nasihat dari guru, disampaikan Mas Sofyan, kalau ceramah nopo yai. Hari ini orang tua, mohon maaf, hari ini orang tua ya bisa nyuruh kebaikan, pinter nyuruh kebaikan, tapi belum pinter, belum bisa memberi contoh kebaikan. Mangkat masjid nak, masjid, anaknya berangkat ke masjid, bapaknya di rumah tidur. Baca Quran, nyuruh anak baca Quran, bapaknya karena sama ibunya dolanan HP. Nah ini Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sama harap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo kita mulai dari pribadi kita masing-masing. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Peringatan Maulid ini kita kembali juga kepada perintah Nabi untuk kita membaca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya dia Al-Quran, ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, memberikan pertolongan li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Maka Bapak Ibu yang sama harap ridha Allah, supaya kelak kita tergolong jadi sahabat-sahabat Al-Quran dan ditolong oleh Al-Quran, maka ketika di dunia ini banyak-banyak baca Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran, man qoro'a harfan, man sinten wonge sapa orangnya, qoro'a, membaca orang itu, harfan, sak huruf, membaca satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu hasanah sama dengan 10 kali lipatnya. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim. Jadi kalau baca alif lam mim berapa huruf, Bu? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Bapak-bapak ada yang bisa jawab? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Berapa? Sinten yang jawab? Bah, ora patek yakin nih jawabnya gimana? 18. Ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pinten? Ada yang jawab lagi tadi? Ya. Pak Kaling bukan yang jawab tadi. Oh bukan ya, sebelah ya. Sebelahnya Pak Kaling ya. Hampir benar Pak, cuman kurang satu. Songolas. 19 huruf dikali 10 sama dengan 190. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad berapa huruf? 47 huruf. 47 ditambah 19. Pinten? 66 dikali 10. Baca bismillah selesai, kulhu selesai, dapat pahala 660 kebaikan.
hanya bismillah dan kulhu. Gimana kalau tambah al-falaq? Gimana tambah dengan binnas? Bagaimana kalau kita baca yasin pagi dan petang? Bagaimana kalau hari Jumat kita baca al-kahfi? Bagaimana setiap sebelum tidur kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir? Kita baca surat al-mulk. Berapa banyak pahalanya? Maka luar biasa Allah tawarkan kepada kita semua. Orang yang membaca Al-Quran itu nanti derajat surganya tergantung berapa ayat yang jumlah ayat yang dia baca ketika di dunia. Kata Allah, naiklah, bacalah dan naiklah sejumlah ayat yang kau baca ketika di dunia. Maka derajat surganya manusia salah satunya seberapa banyak ayat yang dia baca ketika ada di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih Allah untuk gemar senang membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, ibu sekalian, bapak sekalian, tanda cinta kepada Nabi adalah peduli dengan sesama kita. Peduli dengan sesama kita yang kita sebut dengan hablum minan nas kita. Dan bukan hanya peduli dalam hal keperluan Bapak Ibu, bukan hanya peduli dalam sebatas keperluan hidup, makan, minum, sandang, pangan, papan. Akan tetapi kalau ada kita punya saudara, keluarga yang belum sholat, maka ada terbesit dalam hati kita, pikir kita, rasa kasihan. Ya Allah, kadutuha makung hagas bayang ya ji. Kumaha ya tos kolot tedahikeun salat. Kumaha mun paeh isukan ya. Pripun pun sepuh boten purun salat. Masya Allah sekalian. Maka yang 40 tahun ke atas hati-hati sekalian. Kalau yang ke masjid rata-rata insya Allah udah sholat semua. Sebenarnya kalau ceramah nakut-nakutin itu di tempat di luar. Kalau 40 tahun masih ada orang 40 tahun belum sholat, khawatir nanti sulit sampai dengan matinya sholat. Tapi tetap kita doakan Bu, tadi sayang kita kepada umat, ada yang belum sholat, kita ajak dengan kasih sayang supaya mau yang belum mau puasa, disampaikan dengan kasih sayang, puasa, nah kapan lagi mau puasa? Sampaikan dengan kasih sayang, diajak. Bapak-bapak yang sudah di masjid, sholat berjamaahnya sudah di masjid, masih ada saudara, kawan, tetangga yang belum ke masjid, didatangi, didoakan, diajak dengan kasih sayang. Jangan diancem. Wih, orang rungok nih, mambengnya krungu ora, speaker jobo, suka masjid, jari kiai ini, jari ustadz, nah orang yang masjid ora iman. Wah, jangan Pak ya, jangan ngancem-ngancem gitu. Tapi diajak dengan kasih sayang, ya. Gimana kabarnya? Seterusnya alhamdulillah. Ditanya, sampean ngerti enggak jumlah karpet neng masjid dhewe neng piro? Pirang lembar? Ditanya, kipas angin di tempat kita tahu enggak sampean ada berapa? Kok piro yo Pak yo? Jumlah AC di masjid kita ada berapa? Atau sampaikan, misalkan ada Pak Ketua Masjid, Pak MC, misalkan ada teman-teman bujang ini kan, yang tadinya rajin ke masjid, seminggu ini, 2 minggu ini, sebulan ini nggak kelihatan ke masjid, tapi ada di rumah, ya lagi sakit iman. Maka disampaikan, datangi dengan kasih sayang, bawakan oleh-oleh. Tak kira sakit loh, wiki pirang dino ora ning masjid. Enggak Pak, sik males wae. Oh iyalah. Tapi pun enggak, nyampe nih salam baik, dapat salam dari siapa? Dari karpet masjid. Karpet masjidnya kangen. Biasanya sab ning ujung kono sampean sing nunggu kok pirangane dino sampean ra teko-teko. Apalagi kalau datangnya dengan ketua masjid, dengan bendahara, dengan sekretaris atau takmir masjid atau jemaah masjid, ya, yang sakit itu pengalaman saya Pak Ketua. Orang sakit, jamaah masjid sakit, terus jamaah dari masjid habis maghrib atau habis isya datang bareng-bareng 5 orang, 6 orang, itu insya Allah besok sembuh. Karena dia ada perasaan senang didatangi dan ada semangat pengen lagi berangkat ke
masjid. Nah, seperti itu. Didatangi dengan kasih sayang. Kalau sakit ya dibawakan oleh-oleh kan begitu. Selain pahala kebaikan menjenguk orang sakit, juga dapat pahala kebaikan dia segera kembali ke masjid. Ini Bapak Ibu yang saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Pak Lurah, Pak RT, diulang tadi Bapak Ibu sekalian, tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama hidupkan sunnah, yang kedua memakmurkan masjid, yang ketiga mencintai Al-Quran, yang keempat cinta kepada umat atau peduli kepada Nah, yang paling terakhir ini seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami dari pihak kepolisian menyampaikan juga ini trending topik untuk bagian cybernya polisi atau polisi internet, bahasanya polisi media sosial yang mengawaki kejahatan-kejahatan, maksudnya yang menanggulangi kejahatan-kejahatan media sosial yang sedang marak saat ini. Ada 3 macam. Pertama, judi online. Judi online, data terakhir Bapak Ibu, ada 80.000 anak-anak di bawah umur 10 tahun. 80.000 anak-anak di bawah umur 10 tahun terpapar judi online. Nah, yang kedua, mohon maaf, tidak apa-apa ini disampaikan karena untuk kehati-hatian kita semua, termasuk generasi kita Bapak Ibu, tentang pornografi yang ada di media sosial. Ini juga luar biasa. Di Palembang kemarin, ya, yang jual gorengan itu Pak ya, gadis umur berapa itu? Ya, belasan tahun, 16-17 umurnya, perempuan, ya, digarap, mohon maaf bahasanya ya, yang garap itu masih umur 13 tahun, 12 tahun. Ditanya karena habis nonton. Nah ini sekalian. Dan yang terakhir, judi online, pornografi, termasuk prostitusi. Ya, terutama kota-kota besar. Mohon maaf, ya, usia-usia SMP itu sudah terlibat, sudah bisa jualan. Masya Allah. Komandan saya ada satu yang ada di cyber, ketika dipanggil orang tuanya orang-orang sederhana, memang orang luar biasa. Tapi anaknya glamor, pakaiannya mewah, HP-nya bagus, pakai emas, karena jualan. Na'udzubillah min. Nah ini untuk kita semua Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf. Di antara penanggulangannya, mohon berkenan meluangkan waktu sebagai orang tua atau kakek nenek terhadap cucunya, luangkan waktu untuk bersama putra dan putrinya, termasuk pada saat penggunaan HP-nya. Coba ditengok sekali-kali, dilihat apa yang sudah dibuka-buka biasanya. Kalau memang ada arah ke sana, segera diberi arahan ataupun peringatan. Kemudian lebih daripada itu, sibukkan, gaungkan anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Ada risma di masjid, ada kegiatan positif yang lainnya di sekolah, ada OSIS, ada kegiatan olahraga yang positif, ada kegiatan belajar yang lain yang positif, diarahkan ke sana. Kemudian di rumah, mohon maaf Bapak Ibu, di rumah luangkan waktu untuk bercengkrama antara bapak, ibu, dan anak. Hari ini yang paling mahal adalah waktu bercengkrama bersama dengan keluarga. Karena sampai di rumah pun punya kesibukan masing-masing,
bapaknya masih ngurusi kerjaan kantor di HP, ibunya pun masih ngurusi arisan di HP dan lain-lain, arisan B, arisan C, Shopee, Instagram dan lain sebagainya. Ya, anaknya main game dari sampai jam 2 malam dan seterusnya. Nah, ini Bapak sekalian, maka buat kesepakatan di rumah diantaranya begitu. Kalau sudah di rumah, bapak-bapak letakkan HP-nya dulu sebentar, gantian, tidak membalas kecuali mungkin ada telepon atau hal yang penting. Sempatkan waktu untuk makan malam bersama dengan putra dan putrinya. Mohon maaf, Ramadan itu luar biasa. Kita bisa sama-sama makan dengan anak, dengan istri. Mohon maaf, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, bisa ada waktu bisa makan bareng itu rata-rata cuma di Ramadan. Buka puasa sahur bersama. Kalau di luar itu kadang-kadang bapaknya berangkat duluan, anaknya belakangan, bahkan kadang-kadang anaknya nggak sempet sarapan, dibontotkan dan seterusnya. Siang pun bapak pulang jam berapa, anaknya pulang jam berapa, bapaknya pergi lagi, anaknya entah kemana dan seterusnya. Nah, ini Bapak sekalian, maka mari benteng keluarga kita kuatkan masing-masing, terutama dengan nilai-nilai agama. Sempatkan, luangkan waktu untuk ngobrol sebentar bersama anak dan istri di bingkai, Pak. Bukan sekedar ngobrol duduk, mboten. Mohon maaf, nasihat Nabi, nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran, terangi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Dudukkan putra putri istri, bacakan satu ayat Allah, bacakan satu hadis Nabi. Mungkin di rumah ada kitab Durratun Nasihin, mungkin ada Tanbihul Ghafilin, mungkin ada Bulughul Maram, mungkin ada Riyadhus Shalihin, ada Fadilah A'mal, ada kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya yang menyemangati untuk beramal ibadah. Apa untungnya sholat, apa untungnya baca Quran, apa untungnya zikir, supaya keluarga ini semangat untuk beramal. Inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW Allah berikan kepada kita semuanya barokah fid dunya fid din wal akhirah. Habis ini doa ada langsung. Maka mari sama-sama kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini barokah. Kita sama-sama awali doa kita dengan membaca syahadat, sholawat dan istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian, doa perintah Allah, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, pasti niscaya kata Allah aku kabulkan. Tapi Nabi bersabda, la yaqbalu doa biqalbin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berdoa dengan hati yang lalai, berdoa dengan main-main, doa tidak sungguh-sungguh, khawatir bukan kebaikan yang didapatkan tapi justru sebaliknya. Maka kita awali dengan membaca sholawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini
Allah Subhanahu wa taala sampaikan salawat salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, pandang kami semua dengan kasih dan sayang-Mu. Allahumma ya Allah, perkenan-Mu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dari mulai kami balik sampai sebesar ini, setua ini ya Allah. Banyak perintah belum kami laksanakan, sementara maksiat masih banyak kami lakukan ya Allah. Ampunkan kesalahan kami semua ya Allah, beri semua kami hidayah, taufik ya Allah untuk memperbaiki diri kami, memperbanyak bekal ibadah kebaikan kami. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma ya Allah ya Rahim, ya Allah ampuni pula ya Allah dosa kedua manusia yang tidak ada ganti bila kami cari di muka bumi ini ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami, papa mama kami, bapak ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Rahman ya Rahim, muliakan mereka dunia akhiratnya. Terlebih orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, orang tua kami yang sudah berada di alam kubur, di barzah ya Allah, ampunkan dosanya ya Rahman, ampunkan dosanya, terimalah amal ibadahnya ya Allah. Jadikan kuburnya seperti taman-taman syurga. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur berkahnya, sehatkan lahir batinnya, sempurnakan iman takwanya. Kalau sampai nanti waktunya, jemputlah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa pasangan kami ya Allah, ampuni dosa para istri, ampuni dosa para suami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Rahman, jauhkan anak kami dari keburukan-keburukan ya Allah, lindungi anak-anak kami dari pengaruh-pengaruh buruk ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kami tidak mampu menjaganya 24 jam ya Allah, kami serahkan penjagaan sempurna kepadamu ya Arhamar Rahimin. Beri hidayah taufik kami selaku orang tua untuk membimbingnya, untuk mengarahkannya dan memberikan contoh yang baik baginya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hadi ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, malam hari ini ya Allah kami memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikanlah kesan maulid kami ya Allah,
kesan ya Allah kecintaan kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami baru tahu ya Allah namanya ya Rahman. Ya Allah, bahkan dalam mimpi pun kami belum pernah ya Allah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyaknya dosa-dosa kami ya Allah. Maka ya Rahman, sebelum kami wafat, sebelum kami meninggal ya Allah, izinkan kami ya Allah, beri keberkahan kepada kami agar kami dapat berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, untuk tunaikan haji dan umrah ya Allah, ziarah ke Makkah Mukarramah Madinatul Munawwarah ya Arhamar Rahimin. Engkau maha segalanya ya Allah, Engkau maha kaya maha segalanya ya Allah. Kau mampu keluarkan unta daripada batu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Kau pun mampu ya Allah untuk menyampaikan kami ya Allah ke Makkah Madinah ya Arhamar Rahimin. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Sampaikan ya Allah salam salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebih dalam kami menyampaikan ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri kami pribadi. Mudah-mudahan ada yang berkesan dalam hati dan niat untuk sama-sama mengamalkan dan menyampaikannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.